Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Mary Salelang, NPM 2364052 dari kelas 6B, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah Rencana Anggaran Biaya, yaitu pembahasan tentang perhitungan volume dari Dena Rumah 2 Lantai. Oke, baik. Pertama-tama saya akan menunjukkan Dena lantai 1 dan lantai 2 yang telah saya buat. Bisa dilihat kalau ini adalah Dena lantai 1. Kemudian ini adalah gambar Dena lantai 2-nya. Dari gambar ini, kemudian kita akan menghitung volumenya. Baik, kita langsung masuk ke perhitungannya di Excel. Perhitungan volume pekerjaan. Perhitungan volume pekerjaan ini dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama kita akan menghitung pekerjaan persiapannya. Di sini saya lampirkan Dena lantai 1-nya. Dari Dena itu kita ketahui bahwa panjang adalah 12 meter dengan lebarnya 8 meter. Kemudian luasnya adalah rumusnya panjang kali lebar. Jadi 12 dikali 8 sama dengan 96 meter kuadrat. Terus kalau kelilingnya kita menggunakan keliling itu panjang vertikalnya atau 12 meter ditambah panjang horizontal 8 meter dikali dengan 2. Hasilnya adalah 40 meter. Kemudian luas bangunan lantai 1 itu saya asumsikan untuk panjangnya 10,5 meter, lebar 6,95 meter. Jadi luasnya adalah 72,98 meter kuadrat. Untuk bangunan lantai 2, panjangnya saya asumsikan 9,95 meter dengan lebar 6,95 meter, sehingga luas yang dihasilkan adalah 69,15 meter kuadrat. Kemudian kita menghitung luas lahannya. Kita sudah ketahui bahwa luasnya adalah 96 meter persegi. Kemudian tinggi yang kita gunakan adalah 2 meter, sehingga luasnya adalah luas lahan dikali tinggi. 96 dikali 2 sama dengan 192 meter kuadrat. Oke, berikut kita bahas lagi tentang pekerjaan galian tanah dan urukan. Di sini gambarnya diketahui galian tanah pondasi tipe 1. Dari gambar ini diketahui bahwa lebar galian tanah itu 0,9 meter atau 90 cm. Kemudian lebar galian atas 1,05 meter, kedalaman 1 meter. Dari keterangan yang ini kita mendapatkan luas penampangnya. Kita menggunakan rumus trapesium, soalnya galiannya itu berbentuk trapesium, sehingga kita dapat luasnya 0,98 meter kuadrat. Kemudian panjang pondasi tipe 1-nya itu kita mendapatkan jumlah 40 meter dengan volume galian tipe pondasi, yaitu dengan rumus luas penampang dikali panjang pondasi. Itu luas penampangnya 0,98 meter persegi dikali dengan 40 meter menghasilkan volume galiannya yaitu 39,20 meter kubik. Berikut adalah tipe pondasi yang kedua, itu dengan perhitungan yang sama dengan keterangannya. Itu untuk galian pondasi bawah adalah 1 meter dengan lebar galian pondasi atas 1,3 meter, kedalaman galiannya 1 meter, sehingga luas penampangnya 1,15 meter persegi. Terus kemudian dengan panjang pondasi dengan jumlah 40 meter, sehingga volume galian pondasi tipe 2 kita dapatkan 46 meter kubik. Yang berikut kita akan membahas tentang galian tanah footflat. Itu yang ini ada disiapkan beberapa tipe, tapi saya akan menjelaskan salah satunya saja. Itu yaitu menggunakan tipe 1. Di sini diketahui bahwa sisi footflatnya adalah 1,4 meter.
atau 140 cm, dengan tinggi kedalaman galiannya itu ada 160 cm atau 1,6 meter, dengan jumlah footpadnya adalah 12 meter. Kita akan menghitung luas penampangnya. Karena penampangnya berbentuk persegi, maka rumus untuk mencari luasnya yaitu sisi kali sisi, sehingga menghasilkan 1,96 meter kuadrat. Setelah itu kita mencari volume galiannya, yaitu dengan menggunakan rumus luas penampang dikali kedalaman galian dikali dengan jumlah footpad, yaitu 1,96 dikali 1,6 dikali dengan 12 menghasilkan volume galiannya yaitu 37,63 meter kubik. Yang kedua juga menggunakan rumus yang sama untuk perhitungannya. Berikut ada urukan pasir di bawah footpad. Ya, di sini diketahui gambarnya. Jumlah footpadnya ada 14 meter dengan tebalnya itu 0,1 meter. Kita menghitung dengan jumlah footpad dikali tebal, menghasilkan 1,4 meter kuadrat. Lantai kerja beton itu dihasilkan 2,90 meter kubik. Berikut adalah urukan tanah kembali. Di gambarnya menghitung urukan tanah kembali dengan rumus 1/4 dikali galian tanah, yaitu 0,25 dikali 49,20 sama dengan 12,30 meter kubik. Berikut ada urukan pasir di bawah pondasi, itu dengan panjang total pondasi itu 80 meter, lebarnya 1 meter, dan tebal pasir urukan 0,1 meter. Sehingga kita menghitung dengan menggunakan rumus lebar kali panjang kali tinggi, mendapatkan hasil 8 meter kubik. Untuk urukan pasir di bawah lantai itu juga dibagi ke dalam dua tipe, tapi saya akan memberikan salah satu contohnya saja. Di sini diketahui luas bangunannya itu 72,98 meter. Nilainya ini kita dapat dari luas bangunan lantai 1 ini. Kemudian dikali dengan tebal urukan pasir yaitu 0,1 meter, menghasilkan volumenya sebesar 7,30 meter kubik. Kemudian kita akan membahas pekerjaan pasangan dan plesteran. Itu yang pertama, pasangan batu kosong. Itu dengan gambar ini, panjang total pondasinya 80 meter, dengan lebar anas tamping itu 1 meter, dengan tebalnya 0,2 meter. Sehingga kita menghitung volumenya, panjang total pondasi dikali lebar dikali tebal, itu sama dengan 16 meter kubik. Berikut kita menghitung pasangan pondasi batu kali. Saya menggunakan contoh gambar ini. Ini untuk tipe 1, diketahui bahwa panjang pondasinya itu ada 40 meter, kemudian lebar pondasi bawah itu 0,8 meter, lebar pondasi atas itu 0,3 meter, dan tinggi pondasinya ini adalah 80 cm atau 0,8 meter. Kemudian kita menghitung luas penampangnya. Karena berbentuk trapesium, kita menggunakan rumus luas trapesium sehingga menghasilkan 0,44 meter kuadrat. Setelah itu kita menghitung volumenya, itu 0,44 dikali dengan panjang pondasinya yaitu 40 meter, sehingga menghasilkan volumenya 17,60 meter kubik. Kemudian kita akan membahas lagi tentang pekerjaan beton. Di sini saya lampirkan detail footpadnya. Dari detail ini kita bisa melihat keterangannya, yaitu panjangnya 0,8 meter, lebar 0,8 meter, tebalnya 0,15 meter, dengan jumlah footpadnya 12 buah, tebal trapesiumnya 0,1 meter, dengan panjang poer 0,15, dengan lebarnya juga 0,15, dengan ketinggian poernya 1,5 meter.
Yang pertama kita akan menghitung volume yang pertama, yaitu volume persegi. Kita menghasilkan volume yang pertama berbentuk persegi itu 1,15 meter kubik. Yang berikut kita menghitung volume yang kedua berbentuk trapesium dengan memasukkan rumus volume trapesium. Kita mendapatkan nilainya adalah 0,96 meter per kubik. Volume yang ketiga itu volume poer dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi dikali dengan jumlah footplate-nya. Sehingga kita menghasilkan nilai volumenya itu adalah 0,405 meter kubik. Dari jumlah total volume dari ketiga perhitungan ini kita dapatkan hasilnya adalah 2,52 meter kubik. Berikut juga adalah slope struktur. Yang ini ada beberapa bentuk ukurannya, tetapi saya menggunakan salah satu contoh saja, yaitu dengan ukuran 30 kali 15. Yang pertama untuk kita menggunakan dua ukuran. Yang pertama ada 7 meter dan yang kedua adalah 3,5 meter. Jadi untuk volume kolom 30 kali 15 ini dengan tinggi 7 meter, maka kita bisa menghitungnya 0,30 dikali 0,15 dikali 7 dari tingginya dengan dikali jumlahnya ada 8, sehingga menghasilkan volumenya 2,52 meter kubik. Kemudian untuk volume yang 3,5 meter kita menggunakan rumus yang sama dengan jumlahnya diganti 4 sehingga mendapatkan hasil 0,63 meter kubik. Sehingga jumlah keseluruhan dari ukuran 30 kali 15 ini adalah 3,15 meter kubik. Berikut ini kita akan menghitung balok beton bertulang. Untuk balok struktur B1 itu dengan ukurannya adalah 40 kali 15. Jadi B-nya atau lebarnya itu adalah 0,15 meter dengan tinggi 0,4 meter. Jadi luas penampangnya untuk panjang horizontalnya kita sudah ketahui bahwa 16 dengan panjang vertikalnya 24 dengan jumlahnya adalah 40. Jadi kita hitung volumenya itu menggunakan rumus B kali H kali LP. Jadi 0,15 dari 15 cm dan 0,40 dari 40 cm dikali dengan 40 adalah luas penampang balok B1 sehingga menghasilkan volume strukturnya adalah 2,40 meter kubik. Untuk yang berikutnya juga perhitungan yang sama. Terus di sini ada perhitungan ring balok dengan ukuran 15 per 20 dengan lebarnya 0,15 meter dan tinggi 0,2 meter. Panjang ring balok yang kita dapatkan itu 36,25 meter. Sehingga kita menghitung volumenya. Volume ring baloknya itu menggunakan rumus B kali H kali panjang ring balok. Kita masukkan nilai-nilainya, mendapatkan volumenya itu adalah 1,09 meter kubik. Berikutnya kita masuk ke dalam pekerjaan lantai dan keramik. Yang pertama pekerjaan keramik lantai 1 untuk urutan pasir di bawah lantai itu 7,30 meter kubik. Kemudian ini ada pasangan keramik warna dengan ukuran 40 kali 40 cm. Kita hitung luas teras depannya itu panjangnya 4,85 dengan lebar 2, mendapatkan luasnya itu 9,70 meter kuadrat. Kemudian luas ruang tamu itu dengan panjang 4,55 dan lebar 3,8 meter mendapatkan luasnya 17,29 meter kuadrat. Luas ruang keluarga itu panjangnya 5,6 dikali dengan lebar 4,15 itu mendapatkan hasil luasnya itu 23,24 meter kuadrat. Kemudian luas kamar tidur itu
10,225 meter kuadrat. Kemudian luas dapurnya 7,955 meter kuadrat dengan luas kamar tidur juga yaitu 17,5175 meter kuadrat. Kemudian luas penampang keramik warna dengan ukuran 40 kali 40 itu adalah 91,47 meter kuadrat. Kemudian kita menghitung luas keramik garasi itu diketahui panjangnya 4,1 meter dengan lebar 3,7 meter sehingga luasnya yaitu 15,17 meter kuadrat. Untuk luas keramik dengan ukuran yang berbeda juga perhitungannya sama seperti perhitungan luas yang pertama yaitu 40 kali 40 cm. Berikut kita akan membahas tentang pekerjaan atap dan plafon. Di sini diketahui untuk gambar pasangan kuda-kudanya dengan keterangannya itu untuk tipe batang tarik ada panjangnya 8,35 dengan jumlahnya 2 dan untuk batang kunci ada panjangnya 1 meter dengan jumlah 8, untuk skurnya 2 meter dengan jumlah 4. Kemudian ada gapitnya panjangnya 4 meter dengan jumlah 8. Dan kuda-kuda itu ada panjangnya 4,45 dengan jumlahnya 4 dengan tiang gantungnya itu 2,42 dengan jumlahnya ada 2 dengan nilai A atau LP-nya adalah 0,0072 meter. Oke, setelah kita sudah mengetahui tipe-tipe beserta panjang dan jumlah dari masing-masing tipe itu, kemudian kita akan menghitung volume dari masing-masing tipe yang ada dengan menggunakan rumus A kali P kali jumlah. Jadi untuk tipe pertama yaitu untuk balok tarik itu kita mendapatkan volumenya 0,160 meter kubik. Yang kedua 0,077 meter kubik. Yang ketiga juga sama 0,77 meter kubik. Untuk balok gapitnya 0,307 meter kubik. Kaki kuda-kudanya 0,171 meter kubik. Dengan tiang gantungnya 0,046 meter kubik. Sehingga volume total yang kita hasilkan itu kita jumlahkan semua volumenya menghasilkan volume total 0,838 meter kubik. Sekarang kita menghitung volume balok boarding dengan ukuran 8/12. Kita mendapatkan volumenya 0,29 meter kubik. Kemudian volume balok knot dengan ukuran 8/12 juga itu menghasilkan volumenya 0,01 meter kubik dengan panjang lips langnya itu 38,34 meter kubik. Kita akan menghitung lagi untuk pasangan atap genteng plentong super. Kita ketahui panjangnya itu 9,86 meter dengan lebar 9,31 meter. Kemudian cos 30-nya itu adalah 0,886. Kita menghitung luas atapnya dengan rumus panjang dikali lebar itu 9,86 dikali 9,31 menghasilkan luas atapnya 91,797 meter kuadrat. Dengan luas pasangan atap itu 81,33 meter kuadrat. Oke, kita menghitung lagi panjang atap hubungan kita dapat 266,2 meter kuadrat. Untuk pasangan plafon, untuk yang plafon lantai 1 dengan luas kayu plafonnya 0,004, luas ruangan 98,143 meter kuadrat. Dengan pasangan plafon lantai 1 adalah 98,143 meter kuadrat. Kemudian pekerjaan kusen, pintu, dan jendela. Ini adalah gambar-gambarnya. Oke.
Saya akan mencontohkan salah satu perhitungannya. Untuk yang pertama ini diketahui juga tipe-tipenya, yaitu ada nilai untuk A-nya 0,0072 dengan beberapa tipe dengan panjang horizontal dan vertikal serta jumlah dari masing-masing tipe. Kemudian kita menghitung masing-masing volume dari setiap tipe dengan rumus nilai horizontal dikali nilai vertikal dikali jumlah dengan jumlah masing-masing tipe, kemudian dikali dengan A. Jadi kita substitusikan ke dalam masing-masing tipe sehingga untuk volume PJ1 itu kita dapat 0,18 meter kubik, untuk yang P1 0,09 meter kubik, P2 0,05 meter kubik, P3 0,07 meter kubik, P4 0,11 meter kubik, untuk PJ1 0,54 meter kubik, untuk C2 0,06 meter kubik, untuk BC itu 0,04 meter kubik. Jadi total volume dari keseluruhan tipe ini adalah 1,15 meter kubik. Untuk perhitungan daun, pintu, dan jendela juga perhitungannya sama. Kita masuk ke dalam pekerjaan tangga. Sini adalah gambar tangga, kemudian ada kemudian untuk pekerjaan plat beton dengan ukuran 10 cm, itu volume plat betonnya menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi dengan panjangnya 6 meter, lebarnya 1 meter dan tingginya 0,12 meter, maka volume yang didapatkan adalah 0,72 meter kubik. Kemudian volume bordes itu diketahui panjangnya 2,15 meter dengan lebar 1 meter dan tingginya juga 0,12 meter, sehingga volume yang dia hasilkan adalah 0,258 meter kubik. Berikut adalah volume tangga. Untuk volume tangga itu kita menjumlahkan antara ketiga jumlah volume yang telah kita dapat, yaitu volume anak tangga ditambah volume plat beton ditambah dengan volume bordes. Nah, maka hasilnya adalah 1,46 meter kubik. Berikut ada pekerjaan instalasi listrik, itu keterangannya itu dalam jumlah atau dalam bentuk buah. Itu meliputi biaya pemasangan, penempatan titik lampu, dan sebagainya. Pekerjaan penggantung dan pengunci juga sama, itu dalam bentuk jumlah atau buah. Kemudian pekerjaan finishing itu ada cat tembok, cat plafon, cat kayu itu dengan keterangan lebar kusennya itu ada 50,27 meter dengan keliling kusennya 0,36 meter, sehingga acian tembok yang dihasilkan itu adalah 279,09 meter kuadrat dengan pasangan plafon yaitu 175,42 meter kuadrat dengan lebar kusen kali keliling kusennya adalah 18,10 meter kuadrat dengan mini kayunya 18,10 meter kuadrat. Berikut adalah pekerjaan skip tank dan peresapan. Yang pertama galian septic tank, itu dengan lebarnya dengan luasnya 0,78 dan 0,96, dengan lebarnya 1,59 dan 1,08, dan tingginya 0,93 dan 1,17. Sehingga volume galian septic tank itu menggunakan rumus B kali H dikali dengan L menghasilkan 1,15 meter kubik. Kemudian volume galian peresapan itu menghasilkan 1,21 meter kubik, sehingga total volume galiannya adalah 2,37 meter kubik. Baik, sekian dari hasil perhitungan volume pekerjaan pada Dinas Struktur 2 Lantai untuk memenuhi tugas mata kuliah Rencana Anggaran Biaya. Telah saya jelaskan. Sekian dari hasil presentasi saya. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.